Selamat pagi anak didik kami semuanya, terkhusus kamu yang di kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2. Oke, senang sekali boleh bertemu dengan kamu kembali dan bertemu dengan materi-materi termasuk dari materi saya, kimia. Jadi di kelas 11 ini kamu wajib mengikuti pelajaran kimia selama 4 jam pelajaran per minggu dari saya. Nah, materi yang pertama itu adalah senyawa karbon atau sering sekali disebut dengan hidrokarbon. Senyawa karbon adalah senyawa organik di mana unsur intinya adalah unsur C atau karbon yang berikatan dengan unsur H atau hidrogen. Maka sering sekali disebut dengan senyawa hidrokarbon, hidrogen dan karbon. Nah, dalam ikatannya hanya terdapat atom C dan atom H. Karbon dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temui ya. Contohnya yang berbentuk grafit atau seperti pensil. Nah, kamu lihat bahwa pensil atau mata pensil itu adalah karbon yang berwujud grafit. Atau juga karbon yang berwujud intan. Nah, karbon yang berwujud intan adalah karbon yang sudah mengalami proses lama dan panjang sehingga dibentuk menjadi perhiasan yang kita sering sebut dengan intan. Nah, untuk karbon itu sendiri memiliki sifat dan ciri khas yang sangat unik. Yang pertama, karbon C memiliki nomor atom 6. Kamu masih ingat bagaimana konfigurasi C? Yaitu 2, 4. Sehingga karbon C memiliki elektron valensi sebanyak 4 dan ini mengakibatkan karbon C bisa berikatan sebanyak 4 terhadap atom H. Yang mana atom H memiliki nomor atom 1 dan konfigurasinya juga 1. Maka elektron valensi 1. Nah, jika 1C bertemu dengan H, oke, perhatikan. Jika 1C bertemu dengan H, ikatan kovalen yang kuat yang terjadi adalah sebagai berikut. C memiliki elektron valensi 4, sehingga ada 4 tangan yang akan bergandengan tangan atau berikatan kovalen tunggal dengan atom yang lain. Sedangkan H memiliki valensi 1, sehingga hanya boleh bergandengan 1 tangan. Jika ada 1C, maka harus tersedia 4H. Nah, ikatan ini disebut dengan ikatan kovalen tunggal sebanyak 4. Nah, sifat unik karbon C yang lain adalah jari-jari atom C sangat kecil. Mengapa? Karena konfigurasinya hanya ada 2 lapis kulit, yaitu 2 dan 4. Sehingga ikatan yang terjadi sangat-sangat kuat. Sedangkan sifat unik lainnya dari atom C adalah ikatan yang terbentuk bisa ikatan terbuka dan ikatan tertutup. Bagaimana ikatan terbuka dan ikatan tertutup? Dijelaskan seperti gambar sebagai berikut. Ikatan terbuka atau yang disebut dengan alipatik, ikatan tertutup disebut dengan alisiklik. Nah, di kelas 11 ini masih saya batasi untuk kamu pelajari hanya ikatan yang alisiklik atau yang terbuka. Sehingga nanti kamu naik kelas ke kelas 12, kamu boleh pelajari ikatan yang tertutup atau disebut dengan turunan benzin. Sekarang kita lihat untuk jenis-jenis atom C. Nah, kita bahas dulu atom C-nya baru bentuk ikatannya. Atom C berdasarkan C yang diikat, yang lainnya ada 4 jenis atom C. Yang pertama adalah atom C primer, yang kedua adalah atom C sekunder, yang ketiga atom C tersier, dan yang keempat adalah atom C kuartener. Atom C primer adalah atom C yang berikatan dengan satu atom C yang lain. Oke? Sedangkan atom C sekunder adalah atom C yang berikatan dengan 2 atom C yang lain. Atom C tersier adalah atom C yang berikatan dengan 3 atom C yang lain, dan atom C kuartener adalah atom C yang berikatan langsung dengan 4 atom C yang lain. Nah, dari gambar ini, sesuai dengan pengertian masing-masing,
kita mau bedakan yang mana atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Lihat, setiap atom C yang berhubungan langsung dengan satu C yang lain disebut adalah atom primer. Maka kalian boleh perhatikan gambar, saya beri tanda dengan kotak. Nah, setiap yang diberi kotak adalah atom C primer. Kemudian atom C sekunder adalah atom C yang berikatan dengan dua C secara langsung. Oke, sekarang dalam struktur kalian perhatikan yang mana atom C sekunder. Saya beri tanda dengan lingkar. Oke? Nah, atom C tersier adalah atom C yang langsung berikatan dengan tiga atom C yang lain. Bisa? Nah, sekarang saya beri tanda bintang. Dan yang terakhir adalah atom C kuartener. Yang mana atom C kuartener adalah atom C yang berikatan langsung dengan 4 C yang lain. Sekarang saya beri bentuk hati. Oke? Nah, dari sini kalian bisa bedakan apa itu atom C primer, sekunder, tersier, kuartener. Dalam ikatan hidrokarbon, ingat hanya ada atom C dan H. Jadi, senyawa hidrokarbon memiliki golongan atau jenis-jenis tersendiri. Yang pertama, jenis alkana. Yang kedua, alkena. Dan yang ketiga adalah alkuna. Perbedaannya hanya pada jenis ikatannya. Kalau di alkana hanya memiliki ikatan tunggal antara C dengan C yang lainnya. Jadi semuanya hanya ikatan tunggal, walaupun didapat 2C atau lebih. Rumus umumnya adalah CnH2n tambah 2. Jadi N itu adalah bilangan bulat positif. Seumpama C1, maka H adalah 2 kali 1 tambah 2. Maka yang didapat kalau C-nya 1, H adalah 4. Nah, C1, H4. Sekarang kalau seumpamanya C ada 2, maka hanya ada berapa? C2, H 2 kali 2 tambah 2. Maka diperoleh C2H, ya, H6. Oke, nah sekarang untuk selanjutnya kalian boleh perhatikan tabel. Untuk C1 sampai dengan C10 ada berapa hanya. Nah, dari C1, H4, C2, H6, C3, H8 sampai kepada C10, H22 itu semuanya tertera pada tabel, bahkan nama-namanya dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Nah, semuanya berakhiran ana karena apa? Karena ini adalah golongan alkana. Nah, golongan hidrokarbon yang kedua adalah alkena. Jadi, akhirannya adalah ena. Ada terdapat ikatan rangkap 2 di dalam rantai C. Nah, rumus umumnya adalah CnH2n. N adalah bilangan bulat positif. Jadi kalau misalnya N sama dengan 1, maka C1H2. Nah, ini menyalahi rumus atau menyalahi ikatan karena apa? Setiap 1C minimal ada 4H. Maka dalam golongan alkena tidak ada C1, harus dimulai dari C2. Nah, kalau C2 berarti diperoleh dengan rumus umum diperoleh H sama dengan 4. Untuk golongan alkena dimulai dari C2H4, kalau C-nya 3 maka hanya sama dengan 6. Oke, nah dimulai dari C2 sampai dengan C10 itu serta jumlah H-nya kamu boleh lihat dalam tabel yang saya tampilkan sampai kepada nama-namanya. Nah, dari C2 sampai C10 nanti penamaannya berakhiran ena karena golongan alkena.
maka namanya adalah etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Nah, itu C2 sampai 10. Perhatikan strukturnya, terdapat ikatan rangkap 2 atau yang berbentuk sama dengan. Jadi ikatan tunggal dengan ikatan rangkap 2 itu berbeda. Golongan yang terakhir adalah alkuna atau akhiran una. Nah, dalam golongan alkuna terdapat ikatan rangkap 3. Coba lihat lambangnya seperti ini. Rumus umum alkuna adalah Cn H2n dikurang 2. N sama dengan bilangan bulat positif. Jadi kalau misalnya C1, maka H sama dengan 0. Nah, itu tidak berlaku. Maka untuk alkuna sama dengan alkena harus dimulai dari C2. Nah, kalau kita ikuti rumus umumnya Cn H2n kurang 2, kita mulai dari C2, maka H berapa? Ya, H sama dengan 2 dengan struktur seperti ini. Oke, nah untuk deretnya atau golongan-golongan alkuna dimulai dari C2 sampai dengan C10. Kita ulangi, kalau C2 maka H berapa? 2. Oke, kalau C3 maka H 4. Kalau C4 sesuai dengan rumus umumnya maka akan kita peroleh H sama dengan berapa? Berapa? Oke, H sama dengan 6. Jadi sesuai dengan rumus Cn H2n kurang 2. Saya tes sekali lagi. Kalau C sama dengan 8, maka H berapa? Oke, H sama dengan 14. Terakhir, kalau C sama dengan 10, maka H berapa? H sama dengan 18. Nah, kamu boleh lihat di tabel ini, ya. Kamu boleh lihat di tabel ini dari C2 sampai dengan C10, namanya itu adalah etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dan dekuna. Nah, kenapa berakhiran una? Karena semuanya ini adalah golongan alkuna. Oke, sampai di situ untuk penjelasan pada pertemuan pertama ini. Harapan saya kalian boleh sudah paham tentang golongan-golongan daripada senyawa hidrokarbon. Untuk selanjutnya, kita akan bahas satu persatu dari alkana, alkena, dan alkuna, termasuk dalam tata nama senyawanya jika rantai terbuka, lurus, dan terbuka bercabang. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.